Bab 2627. Bunuh bersama. Mileye tidak pelit, dia langsung memanggang domba untuk Tiefo. Melihat Tiefo menggerogoti seluruh domba, Mileye tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, Tiefo sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba merobek kaki domba dan menyerahkannya kepada Mileye. Mileye tidak menolak, hanya mengambilnya dan menggerogotinya. Setelah sekian lama, Mileye bertepuk tangan dan berkata, "Biarkan aku memotongmu dengan pedang. Aku ingin melihat seberapa jauh tubuh fisikmu sekarang." Tiefo mengangguk, "Oke." Mileye tiba-tiba menebas bahu Tiefo dengan pedang. Bang! Pedang Dewa Taiko bergetar hebat, dan Mileye mundur ratusan kaki. Tapi Tiefo tidak bergerak sama sekali. Melihat adegan ini, Mileye awalnya terkejut, lalu merasa gembira. Tubuh fisik Tiefo ini lebih kuat dari yang dia duga. Bisa dikatakan meski tingkatan alam Tiefo belum mencapai tingkatan dewa usia, tapi tubuh fisiknya sudah sepenuhnya mencapai tingkatan dewa usia. Saat ini, sesosok bayangan tiba-tiba muncul di samping Mileye, dan bayangan itu berkata dengan lembut, "Tuan Muda Ye, orang-orang dari klan siluman surgawi akan tiba di sini dalam waktu setengah jam." Bayangan ini persisnya adalah personel intelijen Paviliun Xianbao. Mileye sedikit mengernyit, ada berapa orang yang datang? Su Ying berkata, 2 alam reinkarnasi, 5 dewa usia. Mileye sedikit mengangguk, bisakah kamu membantuku menyingkirkan mereka? Su Ying ragu-ragu sejenak, lalu ragu-ragu, dan berkata, "Tuan Muda Ye, ini harus diberi wewenang oleh ketua paviliun." Mileye tertawa, "Aku hanya bercanda." Saat dia berbicara, dia melirik bayangan itu. "Itu harus diberi wewenang oleh ketua paviliun." Apa arti kalimat ini? Artinya lawan benar-benar bisa membunuh ketujuh super master ini. Paviliun Xianbao memang sangat misterius. Mendengar perkataan Mileye, bayangan itu merasa lega. "Tuan Muda Ye, hati-hati." Setelah berbicara, dia diam-diam mundur. Mileye memandangi Tiefo, "Apakah kamu ingin bertarung?" Tiefo mengangguk tegas. Sekarang dia baru saja menerobos. Dia merasa seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan yang tak terkalahkan, dan dia perlu melampiaskannya. Mileye tertawa, "Aku akan segera mengaturnya untukmu." Begitu suara itu terdengar, langit berbintang di kejauhan tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian 7 aura yang menakutkan dan kuat tiba-tiba menyapu. Bang! Dalam sekejap, seluruh langit berbintang langsung mendidih. Mileye sedikit mengernyit, kenapa master ini membuat keributan besar setiap kali mereka muncul, seperti takut orang lain tidak tahu mereka datang ke sini. Kalau itu dia, bukankah menyenangkan menyelinap ke sini, lalu menyelinap dan membunuh orang dengan satu gerakan? Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Mata orang ini langsung tertuju pada Tiefo. Saat melihat Tiefo, matanya langsung menjadi dingin. Ekspresi tetua berjubah hitam tiba-tiba berubah menjadi ganas. "Sialan si Mudo, dia ternyata berbohong kepada kami, mengatakan bahwa kamu sudah mati saat itu. Dasar bodoh." Tiefo melirik tetua berjubah hitam dan perlahan mengepalkan tangan kanannya. Dia sudah merasakan permusuhan dari orang-orang ini. Tetua berjubah hitam tiba-tiba berbalik dan menatap Mileye. Dia menatap Mileye, "Kamu sampah macam apa? Kamu berani mencampuri urusan klan siluman surgawi?" Mileye sedikit mengernyit, "Dasar bodoh, bisakah kamu beradab sedikit sepertiku?" Sudut mulut tetua berjubah hitam tiba-tiba berubah ganas, dan sesaat kemudian dia menghilang di tempat. Di kejauhan, Mileye hendak melepaskan pedangnya, ketika Tiefo tiba-tiba muncul di depannya, dan dia terbang dan meninju. Bang! Dengan satu pukulan,
kekuatan yang mengerikan keluar dari tinjunya. Dalam sekejap, dia dan lelaki tua itu mundur puluhan ribu kaki pada saat yang sama. Setelah berhenti, mata lelaki tua itu penuh dengan ketidakpercayaan. Bagaimana bisa? Tiefo perlahan mengepalkan tangan kanannya. Dia menatap lelaki tua itu, matanya penuh energi jahat dan cahaya ganas. Lelaki tua itu menatap Tiefo, bagaimana mungkin fisikmu begitu kuat? Tiefo tiba-tiba meraung, dan detik berikutnya, dia langsung menyerang. Bang! Di mana Tiefo lewat, ruang waktu langsung meledak, dan aura menakutkan mengguncang langit berbintang. Di kejauhan, tatapan keganasan melintas di mata lelaki tua itu. Dia tiba-tiba meraung, dan sesosok monster perkasa tiba-tiba muncul di belakangnya, dan detik berikutnya, monster ini meraung dan meninju. Bang! Dengan suara ledakan yang bergema, Tiefo langsung dipukul mundur puluhan ribu kaki jauhnya oleh pukulan ini. Setelah Tiefo berhenti, darah tumpah dari sudut mulutnya. Di kejauhan, lelaki tua itu memelototi Tiefo, "Anak jalang, aku tidak membunuhmu saat itu, hari ini, aku akan melakukannya lagi." Saat suara itu terdengar, dia tiba-tiba membubung ke langit, dan sosok monster di belakangnya tiba-tiba meninju. Bang! Dalam sekejap, seluruh langit berbintang musnah. Kekuatan satu pukulan sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Di kejauhan, mata Mileye sedikit menyipit, tangan kirinya perlahan mengepalkan pedang di tangannya, siap menyerang. Melihat pukulan itu mengenainya, Tiefo tiba-tiba meraung dengan liar. Detik berikutnya, dia melompat, dan detik berikutnya, bayangan monster muncul di belakangnya, dan dia langsung meninjunya. Pertarungan monster sangat sederhana, tidak banyak trik, hanya dua kata, tangguh. Bang! Ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari langit berbintang, dan kemudian, Tiefo dan lelaki tua itu mundur pada saat yang sama, tapi detik berikutnya, kedua monster itu keluar pada saat yang sama. Segera, seluruh langit berbintang mulai mati sedikit demi sedikit. Karena langit berbintang ini sama sekali tidak tahan dengan kekuatan kedua monster itu. Mileye dan Master Klan Siluman Surgawi lainnya semua mundur jauh. Mereka tidak berniat untuk campur tangan. Jelas, mereka ingin Tiefo melawan lelaki tua itu satu lawan satu. Mileye juga mengerti bahwa di klan siluman perkelahian geng agak memalukan, apalagi Tiefo melawan Pak Tua itu lemah melawan kuat. Kalau mereka tetap membantu pasti Pak Tua itu tidak akan melakukannya sendiri. Lagi pula, tidak semua orang tidak tahu malu. Memikirkan hal ini, wajah tua Mileye tiba-tiba memerah. Di lapangan, ekspresi Master Klan Siluman Surgawi sangat serius, dan hati mereka bahkan lebih terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Tiefo akan begitu menakutkan. Mereka yang tidak tahu mengira garis darah Dewa Iblis orang ini masih ada. Segera, ekspresi beberapa Master Klan Siluman Surgawi menjadi gelap. Tiefo tidak boleh dibiarkan hidup. Berdasarkan apa yang Klan Siluman Surgawi lakukan pada Tiefo saat itu, Tiefo akan membalas dendam di masa depan, dan sekarang Tiefo sudah sangat jenius. Kalau terus tumbuh, apa yang akan terjadi? Mileye melirik Master Klan Siluman Surgawi lainnya. Dia melihat jiwa pembunuhan di mata master ini. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari kedalaman jauh langit berbintang. Segera setelah itu, Tiefo dan lelaki tua itu mundur dengan gila-gilaan. Setelah berhenti, Mileye menemukan bahwa keduanya bergetar, dan Tiefo lebih buruk, karena banyak tempat di tubuh fisik Tiefo telah retak. Tiefo menatap lelaki tua di kejauhan, dan ada energi jahat yang tak ada habisnya di matanya. Keganasannya keluar. Di kejauhan, lelaki tua itu juga menatap Tiefo. Pada saat ini,
dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan anak jalang di depannya ini akan begitu menakutkan. Tiba-tiba Tiefo meraung, dan detik berikutnya, dia melompat dan bergegas menuju lelaki tua itu. Jelek. Di lapangan, langit berbintang terkoyak. Di kejauhan, lelaki tua itu menyipitkan matanya sedikit, dan perlahan mengepalkan tangan kanannya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Bang! Suara ledakan tiba-tiba terdengar, dan kemudian, keduanya mundur bersamaan. Tapi detik berikutnya, Tiefo bergegas menyerang lagi terlepas dari luka-lukanya. Kejam. Tiefo dibesarkan di tanah Dewa Taiko sejak dia masih kecil, melawan monster setiap hari, dan memakan monster untuk hidup. Keganasannya tidak tertandingi oleh orang biasa. Di kejauhan, pandangan keganasan melintas di mata lelaki tua itu, dan dia tidak mundur. Dia adalah siluman alam reinkarnasi yang agung. Bagaimana dia bisa mundur dari Tiefo yang bahkan bukan dewa usia? Bang! Di langit berbintang, kekuatan yang menakutkan tiba-tiba meletus. Tiefo dan lelaki tua itu mundur dengan keras lagi, dan dalam proses mundur, lelaki tua itu tiba-tiba meraung, menembus langit. Setelah suara itu terdengar, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, lalu mengayunkan telapak tangannya ke bawah. Bang! Di atas kepala Tiefo, langit berbintang tiba-tiba terbelah. Detik berikutnya, sebuah tangan raksasa terulur, lalu tiba-tiba jatuh. Bang! Star Territory sekitarnya langsung terbakar. Di bawah, Tiefo tiba-tiba mengangkat kepalanya, kilatan energi jahat melintas di matanya, dan detik berikutnya, dia membubung ke langit, dan langsung meninju telapak tangan itu. Bang! Tangan raksasa itu tiba-tiba meledak, dan Tiefo jatuh langsung dari langit berbintang. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berkata dengan marah, "Bunuh dia." Jelas, dia tidak ingin menunda-nunda lagi. Karena dia tahu bahwa dia sepertinya tidak bisa membunuh Tiefo. Kengerian Tiefo telah membuatnya merasa sedikit takut. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Master Klan Siluman Surgawi di samping pun langsung bergegas menuju Tiefo yang jatuh. Saat ini, Mileye tiba-tiba memancarkan energi jahat di matanya. Siapa yang berani? Setelah suara itu terdengar, dia tiba-tiba berlari ke depan dan menebas dengan pedang. Bang! Di kejauhan, Master Alam Usia Klan Siluman Surgawi ditebas dan dimusnahkan oleh pedang Mileye. Melihat adegan ini, tetua berjubah hitam dan Master Klan Siluman Surgawi yang tersisa terkejut. Pembunuhan instan Dewa Usia. Tetua berjubah hitam menatap Mileye, "Aku meremehkanmu." Mileye terkekeh, "Pak Tua, kamu berantem tapi jadi mengeroyok, tidak punya moral seni bela diri." Tetua berjubah hitam menatap Mileye, "Apa kamu kenal klan Siluman Surgawi?" Mileye mengangguk, "Aku baru tahu." Tetua berjubah hitam berkata galak, "Karena kamu tahu, kamu masih berani mencampuri urusan internal klan kami. Apakah kamu bosan hidup?" Mileye berpikir sejenak, lalu tertawa, "Aku tidak ada hubungannya dengan urusan internal klan Siluman Surgawi, tapi Tiefo adalah saudaraku, jadi urusannya adalah urusanku." Di samping, Tiefo melirik Mileye dan tidak berbicara. Tetua berjubah hitam tiba-tiba menyeringai, "Saudara, anak muda, kamu benar-benar tidak tahu diri. Biar ku beritahu, hari ini kamu dan klan Siluman Surgawi dianggap sudah bermusuhan. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuh kamu segera. Aku akan membunuh seluruh keluarga kamu terlebih dahulu. Biarkan seluruh klan kamu mati di depan kamu satu persatu. Biarkan kamu mengalami perasaan kehilangan orang yang kamu cintai." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Kamu akan membunuh ayahku dulu, atau adikku dulu?" Tetua berjubah hitam mencibir, "Tentu saja bunuh bersama."
Setelah hening sejenak, Mileye berkata, kamu lebih kuat dari Wendirto. Wendirto bersambung.